Oke, ready ya semuanya untuk lagu Indonesia Raya sudah ready Pak Jun? Sudah ya, aman ya? Oke, sudah, Miss. Baik, terima kasih. Oke, saya kembali serahkan kepada MC. MC bisa dimulai sekarang. Selamat sore semuanya. Gimana kabar kalian semua yang sudah bergabung di Zoom hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Amin. Hari ini adalah hari yang spesial karena kita akan mendengarkan dan menyaksikan inovasi-inovasi dari siswa-siswi Tunas Daud, dan juga kita akan mengetahui bersama siapakah yang akan menjadi juara 1, 2, dan 3 dalam TDLIF Business Plan Competition 2022 dan produk apa yang meraih gelar The Most Favorite Product. Sebelumnya, aku mau tanya nih, kalian udah pada tahu nggak sih kepanjangan dari TDLIF? Ya, TDLIF merupakan kepanjangan dari Tunas Daud Learning Innovation Festival. Pastinya acara ini bakalan seru dan inovatif karena siswa-siswi Tunas Daud itu kreatif dan inovatif. Yes. Mereka juga tidak asal-asalan dalam membuat produknya masing-masing. Karena mereka telah melalui proses yang panjang sesuai dengan learning cycle yang terdiri dari exploring, planning, doing, communicating, dan reflecting, hingga akhirnya produk tersebut diwujudkan dan dipasarkan baik melalui media sosial maupun toko online sekolah Tunas Daud, yaitu Tunas Kreasi. Itulah mengapa TDLIF memiliki produk dan jasa yang luar biasa. Adapun tema TDLIF tahun ini adalah inovasi bebas melampaui batas COVID-19. Sebelumnya, kita bersama-sama mau menyambut terlebih dahulu para undangan yang sudah berkenan hadir pada sore hari ini. Di antaranya, Ibu Dr. Kristi Indra Cipta Mulya MTH, selaku Ketua Yayasan Menara Abadi, Ibu Niluh Gede Suciati, SPD M.Hum, dan Bapak Iwayan Darsana, SPD MPD. Juga tidak lupa yang kami hormati seluruh Dewan Juri Utama dan Dewan Juri Siswa yang terlibat dalam acara TDLIF Business Plan Competition 2022. Selamat datang di acara ini Bapak dan Ibu, selamat menikmati acara kita hari ini. Ya. Nah, sebelum mengawali Mohon maaf, sepertinya MC sedang mengalami kendala sinyal. Mohon tunggu sebentar ya.
Mohon maaf sebelumnya. Bapak, Ibu, dan seluruh hadirin dimohon untuk berdiri. Alangkah baiknya bila acara hari ini kita mulai dengan doa. Untuk doa pembukaan kepada Mr. John, waktu dan tempat kami persilahkan. Mari Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, semua undangan kita akan mulai kegiatan kita sore hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita serahkan kegiatan kita ke dalam tangan Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepada Tuhan Yesus, kami bersyukur buat sore hari ini Tuhan. Di mana Tuhan tadi pagi sudah Tuhan berkati presentasi anak-anak, dan hari ini kami lanjutkan sesi kedua untuk memeriahkan Telelive di tahun 2022 ini. Tuhan, siapapun yang akan terpilih dari pemenang, kiranya tetap semua mengucap syukur. Bagi yang belum terpilih pun mereka tetap mengucap syukur, mereka bisa berlatih lagi sehingga di tahun depan mereka boleh memperoleh juara dan pun peringkat yang terbaik. Bapak yang baik, kami menyerahkan kegiatan Telelive ini ke dalam tangan-Mu dari awal, pertengahan sampai akhir. Jadilah sesuai kehendak-Mu. Pakailah kami semua Tuhan untuk mendapat pelajaran, untuk mendapat sesuatu dari kegiatan ini. Bukan hanya rutinitas tahunan, tetapi kami mendapat hikmat, marifat, dan juga sesuatu sehingga kami bisa praktekkan di kemudian hari. Setelah selesai dari SMA ini, anak-anak ini semua boleh menjadi entrepreneurship, boleh menjadi wirausaha, dan mereka boleh hidup dari keterampilan yang mereka dapat dari sekolah Tunas Daud. Terima kasih Tuhan. Inilah acara kami dedikasikan dalam tangan-Mu, jadilah sesuai kehendak-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Mr. John yang telah memimpin doa pembukaan pada hari ini. Bapak, Ibu, dan seluruh hadirin dimohon untuk tetap berdiri. Kita akan sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Sekolah Tunas Daud.
Tidak, Pak. Bangun pemimpin masa depan, generasi berintegritas, membangun masyarakat sejahtera, bertumbuh serupa Kristus, berprestasi dan berpengetahuan, cakap membangun kreativitas, untuk gapai cita-cita. Sekolah Tunas Daud, bangun pemimpin masa depan, majulah sekolah yang kutuju, Daud untuk Indonesia. Sekolah Tunas Daud, bangun pemimpin masa depan, generasi berakhlak mulia, inovator sejati yang terbuka, bersandar kepada Tuhan dan terampil dalam kepemimpinan, pantang menyerah menggapai asa demi nusa dan bangsa. Sekolah Tunas Daud, bangun pemimpin masa depan, jayalah sekolah yang ku cinta, Tunas Daud untuk Indonesia. Terima kasih. Para hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya, kami persilahkan kepada Mr. Kadek sebagai Ketua Panitia TD Live tahun ini untuk memberikan sambutan hangat bagi kita semua. Waktu dan tempat kami persilahkan. Selamat sore, shalom, salam damai sejahtera buat kita semua. Pertama-tama, terima kasih buat waktu yang sudah diberikan kepada Bapak, di mana pada tahun ini diberikan kesempatan untuk menjadi Ketua Panitia TD Live. Pertama, dengan hormat, terima kasih buat Ibu Suci yang sudah berkenan hadir di acara kami. Kemudian perwakilan dari Ibu Kristi yang sudah berkenan juga hadir, dan juga Bapak Darsano sebagai pengawas bagi sekolah kami. Kami mengucapkan terima kasih untuk kehadirannya. Kemudian Bapak Agus sebagai kepala sekolah dan juga rekan-rekan guru sekalian dan juga siswa Tunas Daud yang Bapak kasihi. Pada kesempatan ini Bapak mengucapkan terima kasih buat semua rekan-rekan yang sudah berjerih payah sampai saat ini, sehingga di puncak acara ini bisa kita hadiri, kita bisa wujudkan apa yang sama-sama kita sepakati berjalan dengan baik. Bapak juga sangat apresiasi buat siswa SMA Tunas Daud ya,
yang begitu luar biasa, walaupun dengan kondisi pandemi, sehingga segala sesuatunya sangat terbatas. Baik kalian berkomunikasi, baik kita bekerja bersama-sama mewujudkan sebuah hasil kreativitas dan inovasi, tetapi pada akhirnya semuanya bisa terwujud. Itu sebuah karya yang sangat luar biasa ya. Bapak sangat apresiasi buat kalian. Ya, bukan masalah hari ini kita menjadi juara ataupun tidak, tapi kreativitas dan inovasi dan itikat baik untuk memberikan yang terbaik bagi kalian supaya dari sekarang kalian belajar untuk berkarya, berkreativitas, sehingga dengan segala keterbatasan seperti moto PDLIF tahun ini, yaitu melampaui batas pandemi, inovasi melampaui batas pandemi COVID-19. Ya, jadi kalian sudah berhasil inovasi kalian sudah berhasil melampaui batas daripada COVID-19 ini. Itu kemudian semua pihak yang sudah mendukung dan bekerja keras, pembina dari November, bulan Oktober sampai bulan ini kita bekerja bersama-sama, membimbing, mendidik tanpa harus kita menghadapi semua tantangan, bisa PTM, kemudian daring kembali, begitu itu luar biasa. Kita buat strategi-strategi sehingga acara ini bisa terwujud dengan sangat luar biasa. Rekan-rekan panitia juga bekerja sangat luar biasa. Pada kesempatan ini, Bapak juga mengucapkan selamat buat semua produk-produk yang sudah terpublish di Tunas Kreasi ya. Itu luar biasa. Kemudian teristimewa yang sudah terpilih di 7 finalis dan hari ini akan diumumkan ada 3 juara 1, juara 2, juara 3, kemudian ada tim favorit, tim produk penjualan terbanyak. Ya. Selamat sebelumnya yang sudah berprestasi di semua kategori yang sudah tadi Bapak sebutkan. Terima kasih, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf apabila selama proses TDLIP ini dari tahun kemarin sampai saat ini ada masalah dari panitia, ada kekurangan. Bapak pada kesempatan ini mohon maaf. Dan biarlah kita semua saling mengisi untuk tujuan yang baik, dan satu hal, biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Mr. Kade yang telah memberikan sambutannya bagi kami. Selanjutnya, kami persilakan Mr. Agus selaku Kepala Sekolah SMAS Tunas Daud untuk menyampaikan sambutan. Baik, selamat sore. Terima kasih MC, terima kasih panitia yang sudah bekerja dengan luar biasa, dan terima kasih anak-anak. Selamat sore buat Bapak Ibu undangan, khususnya ini Bapak Ibu pengawas, Ibu Suci, Bapak Darsane yang sudah mau hadir di Zoom ini. Inilah kegiatan kami Bapak, rutinitas kami setiap tahun yang sudah digagas oleh yayasan, dan kami selalu mengarahkan anak-anak untuk bisa membuat suatu inovasi yang baik. Ya, terima kasih buat Bapak Ibu orang tua, juga para siswa, peserta didik, serta guru yang dikasih oleh Tuhan. Segala puji syukur kita panjatkan kehadapan Tuhan Yesus Kristus dan atas kemurahan-Nya yang dilimpahkan kepada kita semua. Saat ini kembali kita dapat menyelenggarakan kegiatan sekolah yang juga merupakan program dari Yayasan Nurah Abadi untuk memberikan ruang kepada peserta didik untuk menanamkan jiwa entrepreneur melalui kegiatan TDLIP. Ya, selain kalian belajar, tapi diberikan kesempatan untuk kalian juga memikirkan bagaimana kalian
ditanamkan jiwa untuk anak-anak, untuk peserta didik ya, untuk memiliki jiwa entrepreneur yang baik nanti ya. Kalau misalnya nanti tamat mau kuliah atau nanti mau bekerja dan lain sebagainya, kalian sudah dilatih dari sekarang. Ya, secara pribadi dan juga bersama guru-guru khususnya di divisi SMA, kami merasa bersyukur dengan berterima kasih kepada yayasan yang sudah mempersiapkan kami dengan berbagai training yang pernah kami terima untuk dapat membimbing peserta didik untuk bisa mengikuti melaksanakan kegiatan ini. Yayasan memandang kalau peserta didik harus juga dilengkapi dengan membangun jiwa kewirausahaan. Sejak tahun 2007, yayasan mempersiapkan kami guru-guru untuk mengikuti training, ya, di mana yayasan bekerja sama dengan Universitas Ciputra dalam rangka mempersiapkan guru-guru untuk dapat membangun jiwa kewirausahaan. Sampai tahun sekarang, kegiatan TDLIP dilakukan dan puji Tuhan, peserta didik juga bisa mengikutinya. Pengembangan demi pengembangan dilakukan sehingga kegiatan entrepreneur ini benar-benar menjadi unggulan yang sudah ditanamkan oleh yayasan. Ini menjadi unggulan kita di Sekolah Tunas Daud ya. Kegiatan entrepreneur ini banyak memberikan nilai positif pastinya kepada peserta didik. Dimulai dari 5 langkah yang harus dikerjakan oleh peserta didik ya. Jangan kalian dan saya berharap juga siapapun, kegiatan entrepreneur ini bukan hanya hasilnya menjual atau dan lain sebagainya, tapi ada proses yang harus diikuti. Ada 5 langkah yang harus dikerjakan oleh anak-anak kita. Ya, yang pertama melalui kegiatan exploring. Dalam kegiatan exploring ini peserta didik harus menggali informasi sebanyak-banyaknya dan seluas-luasnya sampai akhirnya menemukan suatu ide yang harus dikerjakan. Setelah exploring, mereka masuk ke langkah yang kedua, yaitu kegiatan planning. Peserta didik harus merencanakan dengan baik rencana yang akan dikerjakan, dituangkan dalam sebuah proposal nantinya. Ya, seperti tadi, dari pagi kalian sudah presentasi dan dipilih yang terbaik dari sekian banyaknya. Ya, karena supaya kegiatan kita pada acara puncak ini tidak terlalu banyak, makanya sudah dimulai untuk diseleksi. Dan ya, tadi sudah disampaikan siapapun dia, kalian yang akan menjadi juara, favorit, dan lain sebagainya yang belum, tetap kalian berusaha untuk mencari manfaatnya. Ya, kalian mendapatkan wawasan, pengalaman yang lebih luas lagi. Setelah itu kegiatan doing, peserta didik mengerjakan, melakukan, dan mencoba apa yang kalian sudah dapatkan dari exploring, planning. Kemudian yang langkah keempat adalah kegiatan communicating. Nah, di sini anak-anak mengkomunikasikan rencana, rancangannya dan mempresentasikan seperti tadi ya. Kemudian ditampilkan nanti, dan kami juga bersyukur, terima kasih pada yayasan yang sudah memfasilitasi dengan adanya Tunas Kreasi, ya, toko online yang dibangun oleh yayasan kami, dan ini juga sebagai laporan kepada Bapak Ibu pengawas, kalau Tunas Daud punya toko online yang nanti juga akan diberikan kesempatan kepada anak didik, orang tua untuk bisa ada dalam toko online nanti, berpartisipasi. Kemudian kegiatan yang terakhir adalah reflecting. Peserta didik merefleksikan apa yang sudah dikerjakan dan perlu ditambahkan atau perlu dievaluasi kembali untuk nanti produknya semakin bagus atau apa hasil karyanya semakin bagus, semakin inovasi dan dibentuk dan lain sebagainya. Ya, terima kasih juga dukungan guru-guru yang tetap semangat mendampingi peserta didik, dukungan para juri yang tadi pagi sudah bekerja, sudah memberikan penilaian, masukan buat anak-anak kami. Kemudian terima kasih juga dukungan orang tua, Bapak Ibu orang tua, terima kasih dukungan Bapak Ibu pengawas yang hadir saat ini, sekali lagi terima kasih yang sudah hadir dalam Zoom sore hari ini, dan terima kasih yang terutama dukungan yang luar biasa dari Yayasan Nurul Abadi. Dalam hal ini Ibu Ketua hadir, Ibu Kristi, terima kasih Ibu dukungannya dan dukung kami, berikan kami saran, masukan untuk terus SMA khususnya kami boleh terus berinovasi, kami boleh membawa peserta didik bukan hanya pintar secara
ilmu pengetahuan, tetapi mereka punya jiwa kewirausahaan. Mereka bisa nanti bersosialisasi di masyarakat, bisa terjun di masyarakat, siap ya pada intinya. Terima kasih, dan kami terus butuh masukan saran dari Ibu Kristi sebagai Ketua Yayasan, juga ada Ibu Priske dan Pak Siswo. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan juga kami yang terutama kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tuhan Yesus yang sudah memberikan kami kemampuan, yang sudah memberikan kami hikmat, sehingga kami boleh melayani anak-anak kami, baik kami boleh mengajar, membimbing mereka, dan pastinya banyak kekurangan dan kelemahan yang ada pada kami, tetapi kami percaya kalau kami bergantung kepada Tuhan Yesus yang bela kami, Tuhan Yesus yang akan memimpin, dan anak-anak kami, anak-anak kita semua boleh mendapatkan suatu pengalaman yang luar biasa. Kami semua sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat dalam kegiatan ini, dan akhir dari semuanya, evaluasi tetap kami akan lakukan, perbaikan-perbaikan akan terus kami lakukan sampai nantinya kita akan berjumpa kembali pada kegiatan TD-Lib di tahun depan, karena TD-Lib ini tidak akan hilang, tapi terus akan dikembangkan, akan terus diinovasikan ya, sehingga anak-anak yang ada di Tunas Daud ini benar-benar mereka memiliki jiwa wirausaha yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati, dan kami mohon maaf apabila dalam sambutan kami ada perkataan yang tidak baik. Kami mohon maaf, dan kiranya apa yang kita sudah lakukan ini hanya nama Tuhan yang dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih Mas Ragus atas sambutannya. Nah, Bapak Kepala Sekolah, para undangan, guru-guru, orang tua siswa yang kami hormati, dan juga teman-teman sekalian, sebelum kita melanjutkan acara, ada baiknya kita merefresh otak kita terlebih dahulu. Sebenarnya, Tunas Daud Learning Innovation Festival atau yang biasa disebut TD-Liv merupakan kegiatan tahun diselenggarakan oleh Sekolah Tunas Daud. Kegiatan ini dilakukan oleh seluruh divisi, mulai dari TK hingga SMA loh. Mungkin ada dari yang hadir sore hari ini bertanya-tanya, kegiatannya berupa apa aja sih? Nah, sebelum pandemi COVID-19 ini terjadi, acara TD-Liv biasanya dilakukan di sekolah, dengan kegiatan puncaknya berupa pameran bisnis. Namun, karena adanya pandemi sejak tahun lalu dan tahun ini, kita melaksanakannya secara virtual. Namun, seperti yang kita ketahui bersama, pandemi ini tidak menghalangi seluruh siswa SMA Tunas Daud untuk tetap berkarya, berpikir kreatif, berinovatif, dan menghasilkan produk-produk yang sangat bermanfaat untuk digunakan di masa pandemi ini. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah dulu dong untuk kita semua. Yeay! Oleh karena itu, TD-Liv tahun ini mengangkat tema inovasi bebas melampaui batas COVID-19. Proses yang mereka lalui tidaklah mudah, namun kita tetap melakukan yang terbaik dan menikmati setiap proses yang ada. Sehingga sore hari ini kita semua dengan bangga akan menyaksikan bersama hasil karya dari seluruh siswa SMA Tunas Daud. Kita juga akan mengetahui bersama siapa sih yang menjadi juara 1, 2, dan 3 TD-Liv Business Plan Competition 2022 dan produk yang meraih gelar The Most Favorite Product. Sebelum itu, seperti yang sudah dijelaskan Mr. Agus, ada 5 proses dalam pelaksanaan TD-Liv ini. Di antaranya exploring, planning, doing, communicating, dan reflecting. Yang pertama ada exploring. Pada bagian ini, seluruh siswa SMA Tunas Daud menggali informasi terkait masa pandemi ini dan virus corona. Mereka juga mencari tahu dampak apa saja yang timbul akibat dari adanya virus ini. Setelah itu dilanjutkan dengan tahap planning, di mana kita yang sudah mengetahui masalah yang timbul akibat dari pandemi ini,
kami berusaha mencari solusi, baik berupa barang maupun jasa. Setelah itu, produk-produk yang menjadi ide solusi dari masalah tersebut dibuatkan proposalnya untuk kemudian diajukan kepada guru-guru pembina. Nah, jangan lupa setelah itu tahapan doing, di mana kita berproses bersama kelompok masing-masing dalam mewujudkan produk yang sudah dirancangkan tadi. Dalam hal ini, kita tidak hanya belajar tentang bagaimana menciptakan produk tersebut, tetapi yang lebih penting adalah kita bisa mengasah sikap kewirausahaan kita seperti disiplin, berani ambil resiko, berpikir kreatif, dan inovatif, serta kemampuan kita dalam bekerja sama dengan orang lain. Setelah produk berhasil diwujudkan, kita belajar bagaimana cara mengomunikasikannya. Tahap ini kita kenal dengan communicating. Selain presentasi yang sudah kita lakukan pada tanggal 1 Maret 2022 yang lalu, tahun ini menjadi sangat menarik karena kita akan mengomunikasikannya dalam bentuk video yang diunggah ke dalam akun YouTube SMA Tunas Daud. Dan jangan lupakan tahapan yang paling terakhir, tapi tidak kalah penting, yaitu reflecting, di mana kita bersama anggota kelompok kita sama-sama merefleksikan kelebihan dan kekurangan baik produk yang dihasilkan maupun kelebihan dan kekurangan kita selama berproses bersama anggota kelompok kita masing-masing. Pastinya tidak ada kelompok yang sempurna ya teman-teman, karena dalam hal ini kita sama-sama belajar. Ayo, yang kemarin mungkin ada sedikit berantem sama teman kelompoknya waktu buat produk, maaf-maafan dulu ya. Lambaikan tangan ke layar tanda berdamai semuanya. Nah, kita tadi sudah dengar nih penjelasan TD Live mulai dari tema hingga bagaimana tahap-tahapan prosesnya. Sekarang, kami akan menampilkan video highlight produk siswa-siswi TD Live 2022. Selamat menonton! Jadi kita akan membuat suatu produk yang kita sebut bunyal. Jadi bunyal ini terinspirasi dari wedang ronde. Penasaran kan mau apa makanannya? Yuk, cek it out! Permasalahan yang hingga saat ini masih membuat orang-orang resah adalah virus COVID-19 yang masih terus menyebar di seluruh Indonesia. Nah, permasalahan yang kami angkat yaitu banyaknya orang atau remaja pada zaman sekarang ini yang tidak menyukai sayur. Nah, tidak banyak orang juga yang suka menyukai makanan-makanan dari luar negeri, salah satunya Korea dan dengan makanan gimbap. Inovasi yang kami temukan adalah dari menemukan produk baru dengan menggabungkan bahan marshmallow dan sereal menjadi rasa yang lebih menarik, bernutrisi, dan rasa yang bisa menyesuaikan keinginan setiap orang. Halo semuanya, kami dari Mondrus. Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Hari ini kami akan memperkenalkan dan juga menjelaskan Mondrus itu apa sih? Bagaimana cara membuat produk kita yaitu fruit sandwich atau sandwich buah. Berawal dari masa pandemi, di mana kita tidak dapat berpergian. Kita pastinya ingin dong menikmati enaknya sushi di restoran. Namun hal itu tidak dapat terjadi diakibatkan pandemi COVID ini. Hai semuanya, permasalahan yang kami dapati kali ini adalah seperti yang kita ketahui, sampah plastik selalu ada di mana-mana, bahkan ada di sekitar kita. Shalom semuanya, kami dari tim Light Me diskon. Masalah ini, kami membuat Light Me Candle Kit. Untuk kami yang berupa healthy potato.
persentase anak yang tidak mengonsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran setiap tahunnya semakin tinggi dan prihatinkan. Mini Adolsia Healthy Cereal Pancake. Kami mempersembahkan inovasi baru kami, Mini Adolsia Healthy Cereal Pancake. Awalnya kami akan membuat desain berdasarkan kejadian sejarah tertentu yang kemudian akan dicantumkan pada produk Stix. Tidak hanya itu, kami juga harus menelusuri dan mempersiapkan materi yang akan menjadi ringkasan sejarah tersebut. Kita masak selama 20 menit di api kecil. Nah, ini dia hasil dari produk kami. Selamat siang Bapak Ibu Guru, hari ini saya akan mempresentasikan kelompok TDLIF kami yaitu TDLIF Bali. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa semua industri makanan mengalami penurunan dalam hal penjualan. Karena masyarakat dianjurkan untuk tetap berada di rumah dan mereka cenderung untuk mengonsumsi makanan yang sehat selama pandemi. Nah, gimana nih tadi videonya? Keren banget kan? Ada kabar baik nih. Kabar baiknya, masih banyak lagi video-video inovasi lain yang belum para hadirin lihat. Untuk itu, para hadirin bisa melihat video produk-produk lainnya dalam playlist TDLIF SMA di channel YouTube Media SMA Tunas Daud. Jangan lupa untuk disaksikan ya. Link playlist YouTube akan dibagikan oleh wali kelas masing-masing, baik di grup siswa maupun grup orang tua. Juga bisa diklik link yang ada di bio Instagram SMAS Tunas Daud @td_high school. Jangan lupa follow IG kita ya. Nah, sebelum lanjut ke acara utama, yaitu pengumuman pemenang TDLIF Business Plan Competition 2022, ada beberapa hal penting nih yang perlu kami sampaikan kepada kalian semua. Kami mengajak seluruh hadirin, orang tua dan wali, dan seluruh siswa SMA Tunas Daud untuk melakukan pembelian dengan cara pre-order melalui link toko online Tunas Kreasi yang akan dikirimkan melalui grup siswa dan grup orang tua. Durasi waktu penjualan diberikan hingga tanggal 1 April tahun 2022. Seluruh tim akan melaporkan jumlah penjualan mereka kepada pembina. Produk dengan penjualan tertinggi akan meraih gelar The Most Sold Product of TDLIF 2022 dan mendapatkan reward berupa uang tunai dan e-sertifikat. Pengumuman pemenang The Most Sold Product akan diumumkan melalui akun Instagram kita @td_high school. Nah, tanpa berlama-lama lagi nih, semua pasti penasaran kan ya? Siapa sih yang jadi pemenang dalam TDLIF Business Plan Competition 2022 ini? Saya ingatkan kembali bahwa para juara akan mendapatkan reward berupa uang tunai dan e-sertifikat. Kita mulai terlebih dahulu dari juara ketiga TDLIF Business Plan Competition 2022. Dengan perolehan skor 420, yang menjadi juara 3 adalah selamat kepada Kricibab. Kalian akan mendapatkan uang tunai sebesar Rp300.000 dan juga e-sertifikat. Sekali lagi, selamat ya. Nah, sekarang kita akan menyaksikan video dari Kricibab. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Mikaela Gisel dari kelas 10 IPA 1. Jabatan saya sebagai ketua dari kelompok Kricibab. Halo, perkenalkan nama saya Jovana Hadianto dari kelas 10 IPA 1. Saya sebagai anggota dari kelompok Kricibab. Halo, nama saya Jocelyn dari 10 IPA 1 dan jabatan saya sebagai anggota kelompok. Halo, perkenalkan nama saya Isabel dan saya menjabat sebagai anggota kelompok. Halo, perkenalkan nama saya Karlina Dewi Karyadi dari kelas 10 IPA 1 dari kelompok Kricibab.
Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rosvirgini Kuklir Gombo dari kelas 10 IPA 1. Dan di kelompok ini saya menjabat sebagai anggota. Halo, perkenalkan nama saya adalah Sandra Natali dari kelas 10 IPA 1 dan saya menjabat sebagai anggota kelompok. Nah, permasalahan yang kami angkat yaitu banyaknya orang atau remaja pada zaman sekarang ini yang tidak menyukai sayur. Nah, tidak banyak orang juga yang suka menyukai makanan-makanan dari luar negeri, salah satunya Korea dan dengan makanan gimbap. Gimbap sendiri di dalamnya sudah termasuk sayur dan beberapa orang menyukainya, tapi tidak banyak orang juga yang tidak menyukainya. Jadi kami menginovasi makanan tersebut agar bisa dimakan dan juga disantap secara enak, lezat, dan juga dengan gizi yang seimbang. Inovasi produk kami yang pertama adalah menggoreng dan mengganti bagian luar kimbap menggunakan rice paper. Lalu yang kedua dengan menambahkan chili oil. Lalu untuk alat dan bahannya adalah yang pertama alatnya itu ada penggorengan, sutil, tirisan, pisau, mangkuk, piring, kertas minyak, serta garpu dan sendok. Kemudian bahannya ada rice paper, nasi, seaweed, sesame oil, chili flakes, spam, timun, wortel, bawang putih kupas, minyak goreng, air, dan garam. Langkah yang pertama yaitu siapkan bahan-bahan yang akan dipakai. Langkah selanjutnya yaitu iris tipis-tipis wortel dan juga timun yang akan dipakai. Untuk timun, jangan lupa dikeringkan memakai tisu dapur agar tidak basah. Langkah selanjutnya yaitu iris potong tipis-tipis spam atau kornet yang akan dipakai. Tumis wortel yang akan dipakai menggunakan minyak sedikit dan juga api kecil. Jangan lupa juga untuk menumis kornet atau spam yang akan dipakai menggunakan api kecil dan juga minyak sedikit. Langkah selanjutnya yaitu siapkan nasi dan juga tuangkan sesame oil sekitar 1,5 sendok makan dan aduk secara rata. Ambillah selembar rumput laut dan juga potong separuh dari rumput laut tersebut. Masukkan spam atau kornet, keju, di atasnya berisi sayur wortel, timun, dan juga yang terakhir nasi, lalu lipat agar membentuk sebuah kotak. Langkah selanjutnya yaitu siapkan air hangat sedikit dan juga celupkan rice paper ke dalam air tersebut hingga lemas, dan juga taruh folded gimbap yang sudah dibuat tadi di tengah-tengah dari rice paper tersebut dan lipat agar membentuk kotak. Selanjutnya yaitu siapkan minyak untuk digoreng dan juga goreng hingga tekstur dari rice paper tersebut crispy. Langkah selanjutnya yaitu untuk membuat chili oil, masukkan bawang putih cincang, chili flakes, garam, dan juga minyak panas. Masukkan sedikit sesame oil sekitar setengah sendok makan. Chili oil dan juga folded gimbapnya sudah jadi. Folded gimbap sendiri bisa dinikmati bersama chili oil yang sudah dibuat tadi dan menciptakan rasa asin, gurih, dan juga pedas di waktu yang sama. Baik, itu saja dari kami. Terima kasih karena sudah menonton videonya. Dan kami mohon maaf bila ada kata-kata yang menyinggung atau ada kata-kata yang kurang sopan. Beberapa kata-kata motivasi singkat yang dapat kita berikan kepada para penonton video ini adalah segala sesuatu akan dapat kita raih apabila kita pantang menyerah, memiliki plan, dan juga mementingkan kerjasama antar anggota kelompok. Segala sesuatu dapat kita capai apabila kita mementingkan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan pribadi. Nama saya Arya Putra. Wah, sekali lagi selamat ya kepada Richibab. Nah,
Selanjutnya, juara kedua dalam TD Live Business Plan Competition 2022 dengan perolehan skor 438 yang meraih juara 2 adalah selamat kepada Mini Adolsia. Kalian akan mendapatkan uang tunai sebesar Rp500.000 dan juga e-sertifikat. Sekali lagi, selamat ya. Nah, sekarang kita akan menyaksikan video dari Mini Adolsia. Selamat menyaksikan. Mini Adolsia Healthy Cereal Pancake. Halo, saya Gisela Raisa dari kelas 11 IPA, selaku ketua dari tim Mini Adolsia. Halo, perkenalkan nama saya Natalia Jijo Pranoto dari kelas 11 IPS 1, selaku wakil ketua dan bendahara dari tim Mini Adolsia. Halo, nama saya Shen Eliana Rasantosa dari kelas 11 IPS 1, selaku sekretaris dari tim Mini Adolsia. Kami mempersembahkan inovasi baru kami, Mini Adolsia Healthy Cereal Pancake. Ide kami dimulai dari masalah yang kami jumpai di sekitar kami, di mana pada masa pandemi ini, kita sangat memerlukan imun tubuh yang sangat tinggi untuk menghindari virus yang sedang menyebar. Salah satu hal yang dapat kita lakukan untuk menaikkan imun adalah dengan mengonsumsi makanan bernutrisi, yaitu sayur-sayuran serta buah-buahan. Namun, kami sadar bahwa kebanyakan masyarakat tidak menyukai sayur oleh karena rasanya yang menurut mereka kurang enak. Oleh karena itu, kami menyatukan kedua permasalahan itu dan membuat satu solusi, yaitu melalui produk kami, Mini Adolsia, yang berupa mini pancake berbahan dasar sayur dan buah yang tidak hanya lezat, namun juga sehat. Adolsia menghadirkan makanan yang digemari masyarakat, yaitu pancake dengan inovasi berbentuk mini. Oleh karena berbentuk mini, pancake ini dapat dinikmati dengan berbagai cara. Beberapa caranya adalah dengan dikonsumsi seperti sereal menggunakan susu, dicocol saus coklat, ataupun dicocol dengan madu sehingga makin menyehatkan. Bahan dasar produk kami adalah sayur-sayuran dan buah-buahan. Sehingga hal tersebut membuat Mini Adolsia tidak hanya memuaskan dari segi rasa, namun juga menyehatkan dan dapat membantu mendongkrak imun tubuh kita. Seluruh kelebihan yang telah kami paparkan ini, kami tawarkan dengan harga yang sangat terjangkau, sehingga seluruh masyarakat dari segala kalangan dapat merasakan manfaat dari inovasi kami.
keren banget ya. Sekali lagi selamat. Nah, sekarang yang paling ditunggu-tunggu nih. Kira-kira siapa ya yang bakal jadi pemenang juara 1 dalam TD Live Business Plan Competition 2022? Wah, siapa ya? Nah, dengan perolehan skor 476, yang meraih juara 1 adalah selamat kepada Kimochi Cookie. Kalian akan mendapatkan uang tunai sebesar Rp700.000 dan juga e-sertifikat. Sekali lagi, selamat ya. Nah, sekarang kita akan menyaksikan video dari Kimochi Cookie. Selamat menyaksikan. Persentase anak yang tidak mengonsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran setiap tahunnya semakin tinggi dan prihatinkan. Pada 2021, Centers for Disease and Control Prevention menyatakan 60% anak-anak tidak memakan buah-buahan dan 93% tidak mengkonsumsi sayur-sayuran di Amerika Serikat. Hal ini berarti banyak anak yang selama ini tidak terpenuhi kebutuhan gizinya dalam masa pertumbuhan. Jika generasi penerus bangsa kita kebutuhan gizinya tidak terpenuhi secara cukup, tidak ajal jika kita akan dapat menemukan banyak anak yang mengalami perlambatan pertumbuhan, malnutrisi, bahkan keterbelakangan sistem motorik dan sensorik. Hal ini tidak hanya terjadi pada anak-anak, tetapi pada orang dewasa dan remaja juga sangat banyak ditemui tidak menyukai mengkonsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran. Oleh karena itu, Kimochi Cookies hadir untuk mengatasi masalah tersebut. Dengan mengusung visi misi untuk ikut meningkatkan kualitas gizi SDM Indonesia, Kimochi Cookies hadir dalam bentuk cookies yang berisikan 4 jenis varian rasa, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Mulai dari brokoli, nanas, blueberry, dan wortel, serta hadir tanpa bahan pengawet dan perasa buatan. Oleh karena itu, cookies kami memiliki rasa yang lezat, renyah, serta aroma dan warna yang menarik. Dengan Kimochi Cookies, Anda tidak perlu khawatir lagi mengenai gizi putra-putri Anda atau anggota keluarga Anda lainnya. Kimochi Cookies, pleasure in every bite.
Mini Adolsia Healthy. Wah, keren banget ya. Sekali lagi selamat kepada Kimochi Cookie. Tunggu dulu. Jangan lupa, masih ada satu lagi penghargaan nih, yaitu The Most Favorite Product. Nah, yang menjadi The Most Favorite Product adalah... Hayo, penasaran kan? Oke. Lanjut. Yang menjadi The Most Favorite Product adalah... Selamat kepada Monrose. Yeay, kalian akan mendapatkan uang tunai sebesar Rp200.000 dan juga sertifikat. Sekali lagi, selamat ya kepada Monrose. Nah, sekarang kita akan menyaksikan video dari Monrose. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, kami dari Monrose. Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Hari ini, kami akan memperkenalkan dan juga menjelaskan Monrose itu apa sih? Lalu, kenapa kami memilih untuk memproduksi Monrose ini? Nah, sebelum itu, izinkan masing-masing dari kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Halo, perkenalkan, nama saya Imade Damar Ari Pratnyana atau bisa dipanggil Damar. Saya berasal dari kelas 10 IPS 1. Perkenalkan, nama saya Alea dari 10 IPS 1. Perkenalkan, nama saya Li dari kelas 10 IPS 1. Perkenalkan, nama saya Diva dari kelas 10 IPS 1. Perkenalkan, nama saya Jini Debanat Azanya, saya dari kelas 10 IPS 1. Perkenalkan, nama saya Putu Eka Asimarfala Meswari Satria Putri dari kelas 10 IPS 1. Perkenalkan, nama saya Aurel dari 10 IPS 1. Perkenalkan, nama saya Sakira Diasa Fitri dari kelas 10 IPS 1. Di masa pandemi COVID-19 ini sangat penting bagi kita untuk menjaga daya tahan tubuh. Dan kita dapat menjaga daya tahan tubuh kita dengan cara mengkonsumsi makanan atau minuman yang mengandung vitamin C dan juga kalsium. Dengan inilah kami menawarkan produk kami yaitu Monrose, yang berupa minuman air soda dengan rasa alami yang lebih sehat dari olahan bunga rosella. Tujuan utama produk kami adalah memberikan solusi untuk membuat perisa minuman yang jauh lebih sehat menggunakan bunga rosella. Kami menginovasikannya dengan air soda, lemon, dan daun mint, dan juga selasi sebagai penyempurna produk kami dalam segi kualitas dan juga visual. Kami menekankan manfaat dari Monrose ini yang kaya akan vitamin dan juga kalsium dari setiap bahan-bahan yang digunakan. Dengan ini, kami menciptakan minuman segar dengan perisa alami yang lebih sehat dan layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat luas. Nama Monrose sendiri berasal dari kata lemon dan rosella. Nama tersebut kami pakai karena rosella adalah inovasi utama dari produk kami, dan lemon juga termasuk menjadi salah satu bahan lainnya yang terdapat pada minuman kami. Strategi pemasaran Monrose sendiri akan dilakukan dengan pemanfaatan media sosial sebagai tempat untuk mengenalkan produk kami. Promosi dilakukan melalui brosur yang dibagikan secara offline, mengingat akan kondisi dari penyebaran virus COVID-19. Salah satu tim akan mendesain brosur yang akan dibagikan kepada orang yang dikenal melalui pesan pribadi, dan juga akan diupload ke Instagram Story masing-masing anggota kelompok. Nantinya, pemasaran dan pengenalan produk juga akan dibagikan melalui Instagram khusus produk Monrose sendiri. Monrose juga akan dikemas dengan wadah yang unik, yaitu berupa Ziploc pouch. Harapan kami dari produk ini adalah bahwa Monrose akan membantu masyarakat untuk menikmati minuman segar dengan menggunakan perisa yang lebih sehat. Produk ini akan dibuat dengan sepenuh hati dari hasil kerjasama antara rekan kerja untuk memaksimalkan keuntungan manfaat, kepuasan, dan kepercayaan dari konsumen. Sekarang kita simak alat dan bahan yang kita gunakan dalam proses pembuatan produk ini dan juga langkah-langkah pembuatannya.
kalian adalah bagaimana proses memproduksi minuman Montrose. Menarik bukan? Kami berharap bahwa pandemi dari COVID-19 ini dapat cepat berakhir. Tolong untuk tetap selalu memperhatikan protokol kesehatan, menjaga kesehatan, dan jangan lengah. Ayo kita lewati masa-masa ini bersama-sama. Terima kasih banyak kami ucapkan karena telah menonton video ini. Mohon maaf apabila ada dari kami yang melakukan kesalahan dalam penyebutan kata. Stay safe and God bless you. Montrose, refresh your day. Wah, keren ya. Sekali lagi selamat buat Montrose. Wah, dan bagi yang belum meraih gelar juara tahun ini, jangan berkecil hati karena masih ada tahun depan ya. Ya, sekali lagi selamat kepada seluruh pemenang. Wah, sayang sekali ya. Kita telah sampai di penghujung acara. Kami berikan kembali waktu dan tempat kepada Mr. Kade untuk memimpin doa penutup pada kegiatan hari ini. Oke, mari kita arahkan hati dan pikiran kita mengucap syukur buat acara yang sudah berlangsung dari pagi hingga sore hari ini sebagai penutupnya. Mari kita semua berdoa, kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu, anugerah-Mu, dan juga kasih karunia-Mu yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami boleh ada pada sore petang hari ini dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, bahkan hati kami penuh dengan sukacita, karena kami boleh merayakan bersama-sama Tidilif tahun 2002 sekaligus juga menutup acara ini. Terima kasih buat penyertaan-Mu, buat berkat-Mu dan juga anugerah-Mu. Berkati kami semua, biarlah perlindungan-Mu bersama-sama dengan kami dimanapun kami berada, dan juga kasih karunia-Mu menyertai kami selalu di sepanjang jalan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami ucapkan terima kasih kepada Mr. Kade yang telah memimpin doa penutup hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada siswa-siswi SMA AS Tunas Daud yang telah berpartisipasi pada Tidilif tahun ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada panitia dan guru pembimbing yang sudah berpartisipasi pada Tidilif tahun ini. Serta kami juga mengucapkan terima kasih kepada para undangan dan orang tua yang berkesempatan hadir pada Tidilif tahun ini. Saya, mewakili seluruh panitia, ingin memohon maaf bila ada sesuatu yang kurang berkenan selama acara Tidilif tahun ini. Semoga Tidilif tahun ini bermanfaat untuk kita semuanya. Selamat menyaksikan semua video yang tersedia. Baik, saya akhiri di sini. Untuk itu, saya mengucapkan selamat malam dan Tuhan memberkati. Kepada seluruh siswa, diingatkan kembali untuk mengisi link absensi yang sudah dikirimkan melalui kolom chat. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih, Tirsa. Kita akan foto bersama terlebih dahulu ya. Mari Bapak John dipersilakan untuk screenshot. Semuanya bisa open cam. Iya, Pak John bisa di countdown untuk screenshotnya. Oke. Layar pertama. Saudara. Layar kedua. Saya senyum entah layar kedua. Oke, bentar, saya. Layar ketiga, lembar ketiga. Mana ya? Enggak open kamera semua. Bentar, layar keempat.
Oke, sudah. Baik, terima kasih Pak John. Jangan lupa mengisi link absensi ya semuanya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian dan seluruh siswa bisa meninggalkan Zoom meeting ini. Sampai jumpa di PD Live tahun depan. God bless you. Bye-bye. God bless you. Terima kasih. Makasih, Miss. God bless you semua. Terima kasih.